Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Ramadan, biasa dipanggil Rio. Nomor BP 1911092024. Jurusan Teknik Elektro Prodi D4 Teknik Rekayasa Instalasi Listrik Politeknik Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan serta membahas sebuah materi kuliah dengan mata kuliahnya yaitu Matematika Terapan 2 dengan materi kuliahnya yaitu Persamaan Diferensial LD2, Homogen dan Non-Homogen, serta masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Dan sebelum itu, alangkah baiknya kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, serta adik-adik untuk like, comment, and subscribe channel ini karena like, comment, and subscribe sangat berharga bagi saya. Dan satu lagi, saya harapkan kepada kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, serta teman-teman untuk tidak puas menonton video ini karena carilah video referensi lainnya agar ilmu kita bertambah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya dengan judul materinya yaitu Persamaan Diferensial Biasa Orde 2. Persamaan diferensial biasa Orde 2 memiliki 3 poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat suatu fungsi dengan turunannya. Yang kedua yaitu orde dari suatu persamaan diferensial adalah turunan tertinggi yang muncul pada persamaan diferensial. Yang ketiga yaitu persamaan diferensial biasa orde 2 adalah persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Itulah 3 poin penting yang harus kita ketahui. Selanjutnya yaitu persamaan diferensial orde 2 ditulis secara sistematis yaitu Px ditambah D kuadrat Y per Dx kuadrat ditambah Qy dy per Dx ditambah Rxy sama dengan Fx. Yang mana B, Q, dan R adalah koefisien konstan, sedangkan Fx adalah fungsi. Yang kedua yaitu persamaan homogen, yaitu Px ditambah D kuadrat Y per Dx kuadrat ditambah Qx dy per Dx ditambah Rxy sama dengan 0. Yang ketiga yaitu persamaan non-homogen, yaitu Px ditambah D kuadrat Y per Dx kuadrat ditambah Qx dy per Dx ditambah Rxy sama dengan sin X. Di sini terdapat perbedaan rumus persamaan homogen dan persamaan non-homogen terletak pada Rxy. Kalau persamaan homogen Rxy-nya sama dengan 0, sedangkan persamaan non-homogen Rxy-nya adalah sin atau cos. Baiklah, itulah perbedaan yang terdapat pada persamaan homogen dan persamaan non-homogen. Selanjutnya yaitu bentuk umum persamaan diferensial orde 2. Ditulis secara sistematis yaitu Y double absen ditambah Pxy double absen ditambah Qxy sama dengan Rx. Yang kedua yaitu bentuk umum persamaan diferensial biasa homogen orde 2 ditulis yaitu Y double absen ditambah Ay ditambah By sama dengan 0. Yang ketiga yaitu bentuk umum persamaan diferensial biasa non homogen orde 2 ditulis secara sistematis yaitu Y double absen Fxy absen ditambah Gxy sama dengan Rx. Baiklah, pada materi persamaan diferensial orde 2 ini, saya mengimplementasikan materi ini dengan program studi saya yaitu teknik listrik. Saya akan mengimplementasikannya dengan rangkaian LSC seri dan LC seri. Baik, kita lanjut ke rangkaian LSC seri. Pada rangkaian LSC seri dengan sumber baterai disimbolkan dengan E besar dengan satuannya volt, digambarkan pada gambar di bawah ini. Mode persamaan rangkaian didapatkan dengan hukum tegangan Kirchhoff yaitu VR ditambah VL ditambah VC sama dengan E.
dengan ketentuannya yaitu VR adalah tegangan pada resistor R yaitu Li. FL adalah tegangan pada induktor L yaitu R dL per dt. Sedangkan FC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dt. Pada rangkaian ini kita mempunyai hukum lain yaitu yang berbunyi jumlah sigma keseluruhan tegangan loop atau terbentuk adalah 0. Baiklah, kita lanjutkan. Diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam kolam. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut. LR tambah L dL per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan maka menjadi R ditambah D per dt I ditambah D per dt dikali DI per dt ditambah 1 per C integral D per dt I dt sama dengan D per dt E. L D kuadrat I per dt kuadrat ditambah L DI per dt ditambah 1 per C I sama dengan D per dt E. Model persamaan ini didapat juga dinyatakan dalam muatan Q yaitu RI ditambah DI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. R dq per dt tambah L d per dt dikali dq per dt ditambah 1 per C integral dq per dt dt sama dengan E menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah R dq per dt ditambah 1 per C Q sama dengan E. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian LC seri. Rangkaian LC seri dengan sumber baterai E dengan disumberkan dengan huruf E besar dengan satuannya volt digambarkan pada gambar rangkaian LC seri. Dengan hukum tegangan Kirchhoff didapatkan model persamaan pada gambar rangkaian LC seri yaitu dengan rumusnya yaitu FL tambah FC sama dengan E. Marilah kita lihat gambarnya yaitu gambar rangkaian LC seri dengan ketentuannya yaitu VL sama dengan tegangan pada induktor L yaitu L dI per dt sedangkan FC adalah tegangan pada kapasitor C yaitu 1 per C integral I dt. Selanjutnya yaitu diketahui bahwa I sama dengan dq per dt dengan Q adalah muatan dalam kolam. Model persamaan rangkaian dapat dinyatakan sebagai berikut yaitu L dI per dt ditambah 1 per C integral I dt sama dengan E. Untuk menghilangkan tanda integral, persamaan diferensialkan maka menjadi L d per dt dikali DI per dt ditambah 1 per C integral D per dt I dt sama dengan D per dt E. L d kuadrat I per dt kuadrat ditambah CI sama dengan D per dt E. Model persamaan ini dapat juga dinyatakan dalam muatan Q yaitu L dI per dt tambah 1 per C integral I dt sama dengan E akan menjadi L d per dt dikali dq per dt tambah 1 per C integral dq per dt I dt sama dengan E juga akan berubah menjadi L d kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per C Q sama dengan E. Kita masuk ke contoh soal yang pertama yaitu tentukan solusi khusus I pada rangkaian LC jika E-nya adalah 250 volt, arus I-nya sama dengan 0 dan jika muatan Q-nya adalah 0. Kita jawab yaitu model persamaan rangkaian LC seri dalam fungsi Q adalah D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 1 per LC Q sama dengan E per L. D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 25 Q sama dengan 25. Solusi homogennya yaitu
D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 0. Dengan PK sama dengan L kuadrat tambah 25 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya yaitu R1, R2 sama dengan lebih plus minus I5. Penyelesaian persamaan diferensial homogennya yaitu QH sama dengan A cos 5T tambah B sin 5T. Solusi non homogennya yaitu Rx sama dengan 25 menjadi QP sama dengan K0. Substitusi QP sama dengan K0 KPD didapatkan dengan D kuadrat Q per DT kuadrat tambah 25Q sama dengan 25. 0 ditambah 25 K0 sama dengan 25. Jadi K0-nya sama dengan 1. Penyelesaian khusus non homogen yaitu QP sama dengan 1. Solusi umum lengkap atau solusi homogen tambah solusi tak homogen akan menjadi QT sama dengan 1 ditambah A cos 5T tambah B sin 5T. Substitusi nilai awal Q sama dengan 1 tambah A cos 0 tambah B sin 0 akan menjadi sama dengan A-nya adalah min 1. I sama dengan dq per dt sama dengan min 5A sin 5T tambah 5B cos 5T. I0-nya sama dengan min 5A sin 0 tambah 5B cos 0 sama dengan B-nya sama dengan 0. Jadi solusi khusus lengkapnya yaitu QT adalah I dikurang cos 5T menjadi IT-nya sama dengan dq per dt sama dengan 5 sin 5T. Contoh soal kedua yaitu suatu induktor 2 Henry, resistor 16 ohm dan kapasitor 0,02 farad dihubungkan secara seri dengan satu baterai dengan GGL E-nya sama dengan 100 sin 3T pada T sama dengan 0. Muatan dalam kapasitor dan arus dalam rangkaian adalah 0. Tentukan muatan dan arus pada T lebih besar dari 0. Kita jawab, itu misalnya Q dan I menyatakan muatan dalam arus sesaat pada waktu T. Berdasarkan hukum Kirchhoff diperoleh persamaan 2DI per DT ditambah N16I ditambah Q per 0,02 sama dengan 100 sin 3T. Atau karena I-nya sama dengan dq per dt, maka D kuadrat Q per dt kuadrat ditambah 8 dq per dt ditambah 25Q sama dengan 20 sin 3T. Kita lanjutkan menyelesaikannya. Selesaikan ini terhadap syarat Q sama dengan 0, dq per dt sama dengan 0, padat sama dengan 0, maka Q-nya akan menjadi 25 per 52 dikali 2 sin 3T dikurang cos 3T, kita tutup kurung, ditambah 25 per 52E pangkat min 4T dikali dengan 3 dalam kurung 3 cos 3T ditambah 2 sin 3T tutup kurung. Selanjutnya itu I-nya sama dengan dq per dt sama dengan 75 per 52 dikali 2 cos 3T ditambah 3 sin 3T ditutup kurung dikurang 25 per 52E pangkat min 4T dikali dengan dalam kurung yaitu 17 sin 3T tambah 6 cos 3T. Itulah hasil dari contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiganya yaitu tentukan muatan Q dan arus I sebagai fungsi dari waktu T dari suatu rangkaian LSI dengan R-nya adalah 16 ohm, L sama dengan 0,02 Henry, dan C-nya itu 2 kali 10 pangkat min 4 farad, dan E sama dengan 20 volt dengan diasumsikan saat awal arus dan muatannya adalah 0 atau pada waktu sakral S ditutup. Kita jawab yaitu dari hukum Kirchhoff tentang rangkaian LLC didapat 0,02
Q double absen ditambah Q absen ditambah 5000 Q sama dengan 12. Atau bisa kita sederhanakan dengan rumus Q double absen ditambah 800 Q absen ditambah 250.000 Q sama dengan 700. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah 800 R tambah 250.000 sama dengan 0. Diperoleh akal persamaannya yaitu QH sama dengan E pangkat min 400T dikali dalam kurung yaitu C1 cos 300T ditambah C2 sin 300T tutup kurung. Dengan memasukkan syarat awal yaitu Q0-nya sama dengan 0 dan I0-nya sama dengan 0, maka diperoleh C1 sama dengan min 2,4 dikali 10 pangkat min 3 dan C2-nya sama dengan min 32 kali 10 pangkat min 3. Jadi solusi khususnya adalah Q sama dengan 10 pangkat min 3 dalam kurung 2,4 min E pangkat min 400T dikali dalam kurung 2,4 cos 300T tambah 3,2 sin 300T tutup kurung. Dengan pendiferensialan diperoleh yaitu I T-nya sama dengan Q absen T sama dengan 2E pangkat min 400T dikali sin 300T. Hanya sekian hasil presentasi saya dengan mata kuliah matematika terapan 2 dengan judul materinya yaitu persamaan diferensial orde 2 dan masalah nilai awal pada rangkaian listrik. Hanya sekian, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.